apa namanya Nusa itu dengan seorang buzzer yang ngomong itu, buat saya sih, saya tidak mendefinisikan itu sebagai sebuah kritik. Saya malah mendefinisikan itu sebagai sebuah nyinyiran untuk bikin rame aja, membuat polarisasi makin tajam gitu. Makanya kenapa harus saya respon, karena saya menolak bila karya saya dipakai sebagai alat dagangan politik identitas. Sebenarnya itu sih yang mau saya respon. Aku tuh senang banget tadi baca berita juga di Kompas, si Menkes bilang kalau perusahaan mau beli ya dipersilahkan. Buat aku itu ya terobosan sih. Maksudnya bukan ngurangin fungsi pemerintah, tapi kalau misalnya perusahaan mau tanggung jawab sama karyawannya kan harusnya diperkenankan aja kan. Gitu, dan sebenarnya kan nggak mahal dibanding PCR terus 3 kali 4 kali lipat. Wah iya. Aku tadi ngitung ya, kalau misalnya beli Pfizer 1000 dosis aja sekitar 250 juta. 250 juta itu setengahnya yang kita keluarin buat PCR sama antigen tes setiap bulan. Iya. Gila sih, mendingan beli lah, selesai sekali masalah. Cuman Pfizer kan kayaknya baru November, Juni paling ya. Juni Q3 paling. Ya Q3 mungkin baru masuk. Dan dia kan ada syarat yang suhu itu ya. Iya. Mereka sih punya. Ya kalau Sinovac juga nggak apa-apa sih. Aku sekarang apa aja diminum juga boleh lah. Udah capek banget disuntik, ya. Iya sih. Itu harusnya jadi game changer sih. Dia memberi perubahan buat orang dengan vaksin itu kan. Iya. Harusnya nggak apa-apa aja. Maksudnya pemerintah punya komitmen semua harus gratis. Tapi kalau ada perusahaan mau beli sendiri, habis itu kemudian terjadi profit taking di situ, ya perusahaan ini kok yang membayar kan. Ya udah. Perusahaan juga pasti kan punya kalkulasi sama bagaimana produktivitas dan segala macam kan. Iya. Lebih safe juga sih waktu. Biaya. Aku selalu ngerasa gini loh, kita tuh aku suka sama bukunya Obama yang baru tuh, yang The Promised Land. Oke, ya. Asik banget dia bilang, dan menurutku approach-nya public policy itu memang harus gitu. There is no perfect system. Persis, ya. Tapi selalu ada better solution. There is no perfect solution, tapi selalu ada better solution. How to came up with better solution is to understand there is always paradox in everything gitu. Iya. Jadi ya nggak bisa, emang selalu ada konteks yang bertentangan di antara dan beberapa kemudian pihak. Ketemu di tengah. Kalau misalnya sekarang aku juga orang yang cukup vokal sama vaksin gratis, tapi pada akhirnya kalau ada satu mekanik yang cukup fair untuk publik, di mana perusahaan yang bertanggung jawab terhadap karyawannya kan sebenarnya kan fine juga. Mungkin malah bisa mempercepat gitu kan. Masyarakat mendapat kesehatan lebih baik, terutama di perusahaan, produktivitas jalan. Betul. Misalnya paling nggak ada 12% populasi Indonesia bekerja di sektor formal. 12% dari sektor formal itu perusahaannya mau nanggung. Kan ada 12% yang kemudian udah di cover kan. Iya. Secara fokus aja di publik. Fokus aja sama yang 88 misalnya gitu. Atau misalnya kalau 70 kurang 12 berarti kan tinggal fokus sama yang 58 gitu. Mungkin bisa lebih cepat gitu sih. Mas Angga percaya banget kan, kayaknya data-data itu kepegang semua. Tapi kita pernah ngobrol kan, Mas Angga sendiri bilang butuh sama data ya oke, tapi sebenarnya yang dibutuhkan juga adalah nyali atau guts gitu ya. Itu gimana? Ini udah mulai ya? Ya udah jalan kita ngobrol aja. Okay. Sebenarnya aku selalu ngelihat bahwa dalam sebuah proses decision making tuh dibutuhkan banyak sekali input gitu. Dan aku selalu ngelihat bahwa input ini bentuknya apapun tuh adalah data. Oke. Jadi data tuh nggak selalu sekedar sesuatu angka, yang gitu ya. Angka atau sifatnya pendekatannya research. Tapi aku selalu juga ngerasa bahwa misalnya aku ngobrol sama Mas Inu, bahkan ketika kita lagi ngobrol, ngopi, tapi aku dapat sebuah insight gitu, I think that's data gitu. Maksudnya itu data yang aku kelola. Dan ini yang aku kelola untuk kemudian connect the dots dan bikin roadmap gitu, bikin strateginya gitu. Nah dari situ baru kan pengolahan itu kan punya layer masing-masing gitu kan. Dan pencernaan juga panjang biasanya. Iya kan, gitu. Dan gitu. Pada akhirnya tapi in any circumstances kita pasti akan
ketemu sama banyak pilihan. Setelah kita dapat dan kita masukan segala kita macam masukin, terus kita saring, kita Pak, kita tetap akan pasti akan ketemu sama paling tidak 2 pilihan. Lalu kemudian kan yang membuat kita akhirnya ambil decision untuk gue pilih yang A atau gue pilih yang B, itu kan guts gitu. Maksudnya guts. Apa sih guts? Guts adalah, kalau yang bisa aku artikulasikan gitu ya, guts tuh kesadaran dan kesadaran terhadap kapasitas kita menerima resiko dari kalau misalnya kita ambil keputusan A gitu, atau kalau ambil keputusan B. Jadi yang aku pikirin memang resikonya. Kenapa aku pikir keputusan A? Oke, gue ambil keputusan A. Kalau terjadi ada resiko atau fucked up atau mess up gitu, aku tahu aku mesti ambil konsekuensi apa, dan kita bisa afford konsekuensinya. Kalau aku nggak bisa afford konsekuensinya, pasti juga nggak akan diambil gutsnya itu ya, nggak senyali. Gutsnya pasti nggak akan muncul juga gitu. Jadi berpikir ya ini kayak strategic thinking sih, Mas. Maksudnya berpikir sampai ujung gitu, sampai finish line kita objektifnya apa. Sebenarnya itu sih yang selalu mendasari kalau misalnya kenapa misalnya aku dalam keadaan pandemi gini, sebuah perusahaan kayak Visinema yang sebenarnya very rely on teatrikal atau bioskop, terus bioskopnya mati, tapi kita tiba-tiba digital gitu. Misalnya tiba-tiba bikin bioskop online, tiba-tiba bikin Visinema Kampus digital namanya Vkampus gitu. Terus kita mau rilis Domikado. Jadi dalam kurang dari 1 tahun ini sebenarnya kita punya 3 inisiasi digital yang nyedot semua resources kita ke sana. Tapi kita tahu, karena kalau kita ambil ini bukan cuma sekedar bahwa ini sesuatu yang necessary kita lakukan saat pandemi, cuman kita ngerasa bahwa kalau ini kita berhasil dan kemudian kita bawa keluar dari pandemi, ini akan jadi alternatif baru. Nggak cuma akan jadi solusi di pandemi. Ketika persoalan pandemi, tapi setelahnya. Tapi kemudian pandemi menyadarkan kita bahwa secara structural, baik industri maupun sosial, kita punya problem di sini. Contohnya bioskop online gitu. Pertanyaannya adalah, ini jadi game changer nggak saat pandemi? Iya. Tapi pertanyaan berikutnya, setelah pandemi, apakah ini akan tetap relevan? Kan pertanyaannya itu selalu. Saya bilang sama teman-teman, di negara-negara maju, distribusi film tuh selalu punya window yang cukup panjang. Di Indonesia tuh windownya dari teatrikal langsung ke TV dulu. Kita nggak pernah punya bisnis DVD yang besar kayak di Amerika misalnya. Home video tuh nggak pernah gede di Indonesia. Jadi revenue stream selalu kalau nggak dari digital, kalau nggak dari teater, larinya ke TV. Lalu kemudian muncullah Netflix dan kawan-kawan. Ada presiden sebelum TV masuk ke SVOD atau subscribe video on demand. Tapi di negara-negara maju kayak Korea, Jepang, Amerika, mereka tuh punya PVOD atau TVOD, premium video on demand atau transaction video on demand. Jadi sebelum masuk ke subscribe, sebelum masuk ke home video, sebelum masuk ke TV, ada tahapan di mana mereka bisa bayar per view, pay per view, yang mekanik transaksionalnya mirip seperti bioskop, tapi di medium yang berbeda. Di Indonesia belum ada. Jadi kalau misalnya bioskop online ada, maka dia akan ngisi window tersebut dan akan jadi the only player yang fokus. Apakah yang lain bisa melakukan hal yang sama? Secara teknologi memungkinkan kalau tiba-tiba mereka ikut cara kita. Dan melihat peluangnya juga. Melihat peluangnya. Tapi mereka kan punya bisnis model yang udah mereka invest dari awal. Nggak segampang itu mereka akan shift. Gitu. Sementara kita udah dari awal fokus ke TVOD atau transaction video on demand. Kita nggak fokus ke SVOD dan bahkan mungkin nggak akan pernah ada SVOD-nya kita. Gitu. Dan buat saya ini ketika nanti setelah pandemi, ini akan tetap jadi alternatif gitu. Ini akan memperkaya industrinya. Jadi at least di pandemi ini kita nggak cuman berusaha for the sake of productivity, tapi memang kita trying to build a solution gitu buat industrinya. Juga kayak misalnya di Vkampus yang akan rilis bulan depan,
apa namanya, kita punya competitive advantage dalam 12 tahun perjalanan di Visinema. Kita kerja banyak sama, kolaborasi sama banyak orang, mulai dari penulis, pembuat lagu, arsitek, you name it lah, yang animator terakhir juga animator, apa namanya, civil society. Kita punya banyak banget. Kalau kita sebarin network kita di atas meja, kita punya banyak banget. Pertanyaan, terus kemudian kita juga punya program Visinema Campus. Sebelum pandemi ini ruangan ini adalah ruangan Visinema Campus sebenarnya. Jadi kita bahkan mendonasikan 20% space kantor kita untuk Visinema Campus, untuk development program di sini yang waktu itu memang kita bikinnya gratis. Gari Nugroho pernah ada di ruangan ini, Dandi Laksono pernah ada di ruangan ini, Tom Abrams bahkan Tom Abrams kita impor langsung dari USC pernah ada di ruangan ini buat ngomong gitu. Nah, ketika pandemi kan ini nggak bisa jalan. Persis, ya. Lalu kita sesimpel, kenapa nggak kita bikin digital aja gitu. Dan semua network yang ada di atas meja ini kita ajak jadi mentor. Ternyata nama-namanya prominent semua. Kita bisa punya kelas leadership yang dimentorin langsung sama Pak Gita Wirjawan. Kita punya kelas arsitektur yang dimentorin langsung sama Andra Matin. Kita punya kelas directing, bukan Angga nih yang ngomong, tapi Gari Nugroho yang jadi mentor gitu. Dan kemudian kita bisa ngumpulin dalam 1 bulan, kita bisa punya setidaknya 38 maestro di bidang masing-masing dari network kita yang komit untuk punya mentorship program di V-Campus. Itu, ya. Dan menurut aku ini adalah potensial gitu. Nggak ada yang pemainnya yang ini. Jadi setelah pandemi ini akan terus jalan gitu. Mau belajar bikin lagu, songwriting, ada Melly Guslau. Mau belajar prominent semua ya. Melly Guslau, Andra Matin, Gari Nugroho. Terus mau belajar apa namanya? Develop apa ya, kayak sesuatu yang sifatnya urban culture atau pop culture, jadi sesuatu yang punya commercial value, bisa belajar dari teman-teman yang bikin Seringai dan Lawless Burger. Terus mau belajar tentang panggung musikal atau teater, belajar langsung dari Happy Salma gitu. Mau belajar filosofi dan film, belajar langsung dari Dian Sastrowardoyo gitu. Semua prominent names karena kita punya teman-temannya gitu. Mau belajar jadi barista, bisa belajar langsung dari Muhammad Aga yang juga main di Filosofi Kopi dan juara barista gitu. Ini yang kita akhirnya kita pastiin untuk kita jalanin. Ini bulan depan? Bulan depan. Bulan depan. Ini 2 hal yang saya baru dengar, ini sesuatu yang menurut saya kalau kita mau mengeluh dan meratap di pandemi kan banyak banget. Listnya banyak, tapi Mas Angga melakukan sesuatu yang beyond itu sih. Nah, yang satu yang bakal jadi ultimate rilis kita yang menurut saya adalah Domikado sebenarnya. Domikado ini bentar lagi rilis. Sebentar lagi juga. Mungkin Q2 rilis. Kita lagi siapin. Sebenarnya berangkat dari kegelisahannya Anggia sih. Kegelisahan Anggia sama saya sama istri ngelihat soal apa? Anak. Terhadap anak. Dalam pandemi ini buat saya yang paling menyiksa itu anak. Yang paling tersiksa. Paling tersiksa tuh anak. Orang tua tuh punya mekaniknya untuk ngelepas stres. Dia lebih dewasa, lebih punya banyak akses. Mau ngapain bisa, mau keluar masih punya banyak lah hal yang bisa. Sarana untuk dia melakukan banyak hal. Masih bisa kerja, masih bisa. Anak udah apa? Kerjaannya di rumah mulu. Kalau punya orang tua yang protektif akan terkukung dalam berapa puluh atau berapa ratus meter persegi rumahnya. Nggak pernah ketemu teman-temannya. Anak umur 5 tahun nggak bisa curhat sama teman-temannya. Kangen sama kelas, kangen sama semua interaksi yang harusnya dia dapat. Malah kadang-kadang untuk pergi keluar, nginjek rumput, dapat matahari aja, kekhawatiran tinggi. Terus we came up with an idea gitu. Gimana kalau kita punya konten yang bisa membuat interaksi anak sama orang tua tuh lebih level up.
Kita sadarin bahwa di saat pandemi ini akhirnya orang tua harus jadi guru. Persis, ya. Orang tua harus jadi sahabat. Jadi Orang koki tua- juga. Hah? Masakin Iya, kesukaan semua. anak-anak. Iya gitu kan. Semua, Maksudnya orang ya. tua harus kemudian harus jadi. Tapi kita nggak punya platform Indonesia atau sesuatu di Indonesia yang bisa jadi tools untuk interaksi tersebut. Oke. Gitu. Nah, ini kita mau bikinin apps yang namanya Domikado itu. Domikado. Akan ada 25 karakter dengan karakternya masing-masing. Akan ada games, ada segala macam, ada konten dan ini akan multi channel platform dan ini yang akan kita rilis bentar lagi juga. Problem apa yang mau di-solve dengan Domikado itu, Mas Angga? Kalau tadi kan ingat istri ya, lalu relasi dengan Sebenarnya gini, pada di pandemi ini paling nggak aku sama istri belajar bahwa jadi orang tua tuh nggak gampang gitu. persis. Maksudnya Saya rasain juga. iya, jadi orang tua tuh nggak gampang dan aku cuma satu gitu. Maksudnya gimana yang 3, gimana yang 4 gitu. Dan aku beruntung, maksudnya puji Tuhan masih punya privilege, kita masih punya banyak orang yang membantu kita. Bagaimana yang nggak membantu atau misalnya yang kemudian juga kehilangan pekerjaan, terus akhirnya harus nggak bisa ngasih anaknya pendidikan dan memutuskan untuk stop aja deh, toh kita nggak sekolah juga gitu. Tapi sebenarnya di titik tertentu kalau kita bisa memberikan sebuah tools kepada orang tua untuk encourage orang tua jadi teman ya, atau jadi dan guru, kakak buat anaknya dan anaknya juga punya sebuah tools di mana dia bisa tetap aktif, bisa belajar tanpa harus keluar uang misalnya, mungkin akan jadi solusi di mana kita ngebayangin, oke, kita nggak akan bisa ngegantiin interaksi dalam misalnya interaksi langsung gitu kindergarten gitu atau TK gitu, tapi kalau misalnya TK-nya bisa jadi digital, kira-kira kayak apa ya gitu. Nah ini sebenarnya TK digital sih. Oke, bagian dari TK itu digital ya. tapi basisnya konten. Jadi konten dan IP. Jadi kita punya karakternya sebenarnya more likely kayak Sesame Street, tapi kita coba pakai pendekatan yang lebih accessible buat orang Indonesia gitu. Oke. Keluarga itu kayak jadi concern yang serius ya buat Mas Angga ya. Bikin keluarga cemara, lalu yang NKCTHI itu juga sebenarnya kan relasi keluarga yang kuat ya. Lalu ini Domikado gitu, saya kadang lihat benang merahnya. Seberapa besar faktor atau keluarga di perjalanan Mas Angga ya, dan bagaimana itu diturunkan menjadi sebuah kegelisahan yang kemudian harapannya bisa jadi solusi ya, atau membantu orang bisa mengatasi persoalan-persoalan yang hadir. Mungkin karena saya sama istri itu maksudnya cukup lama nunggu anak gitu ya. Jadi kita sempat divonis nggak bisa punya anak, Mas. Jadi udah kayak itu kayak udah waduh gitu ya. Down banget ya. Wah ini udah susah dia punya anak katanya dokternya. Tapi abis itu kita ketemu satu dokter yang telaten sekali ngurusin kita dan akhirnya kita bisa ketemu sama Angkasa Rigel gitu yang it's a life changing gitu, maksudnya sesuatu yang aku sama istri tuh impiin punya anak. Tapi kita nggak pernah menduga bahwa rasanya tuh sedemikian nano gitu. Ya ada ups and down, tapi maksudnya ternyata ya gini ya rasanya punya anak, hidup jadi punya tujuan. Kita bangun pagi tuh buat apa, pulang rumah buat apa gitu. Jadi benar-benar ada perubahan ya. Meskipun ada impian sebelumnya terbayang, tapi perubahannya ketika Rigel hadir itu nyata banget. Nyata banget dan merubah saya luar biasa sih sebenarnya, merubah saya luar biasa dan secara mungkin unconsciously berpengaruh sama cara berpikir. Unconsciously juga berpengaruh sama proses mengembangkan ide, berpengaruh sama bagaimana saya melihat persoalan atau bahkan membuka map. Kemudian map bisnis jadi berubah. Karena hadirnya. Iya, jadi punya insight baru. Terus kemudian ketika kita rilis Keluarga Cemara, ada hal yang kita notice bahwa kayak Indonesia itu masyarakat yang family oriented banget. Persis, ya. Dan itu bisa kita lihat juga di negara-negara kayak Italia misalnya. Yang
family oriented, atau negara-negara di South America gitu yang juga family oriented. Dan di negara-negara tersebut konten-konten keluarga tuh selalu jadi konten-konten yang kuat gitu, selalu jadi konten-konten yang box office. Dan V-Cinema it's kayak sebuah platform yang memang kita siapin untuk perjalanan mencari apa sih yang kira-kira bisa mendefine Indonesian storytelling, mendefinisi lagi Indonesia film atau konten kayak apa sih yang Indonesia banget gitu ya. Dan kita sadarin bahwa itu yang bikin Korea hari ini jadi kayak sekuat sekarang, karena mereka punya kesadaran bahwa mereka punya cara mereka sendiri. Mereka nggak copy dari Amerika gitu. Mereka buat pernah sustain juga ya malah. Korea pernah punya masa mereka semua. ngopi dari Hollywood, film-filmnya mirip kayak Hollywood, tapi saat itu nggak laku. Tapi kemudian ketika mereka mulai ketemu dari dengan core-nya dan mau admit bahwa this is our culture gitu, sama kayak Jepang udah duluan kan sebenarnya kan. Lalu kemudian mereka jadi kuat di local marketnya masing-masing. Dan pede juga kan karena dan pede dan konsisten. Jadi yakin dengan identiti. Nggak pernah kita dengar bahwa di Korea tuh atau di Jepang tuh kapan kita bisa punya film kayak Star Wars gitu, atau kapan kita bisa punya film kayak Marvel. Enggak. Mereka punya Star Wars sendiri. Mereka punya Star Wars sendiri, mereka punya Marvel sendiri, mereka punya semuanya sendiri. Dan itu yang bikin saya sama Anggia tuh penasaran gitu. Indonesia tuh harusnya apa sih gitu? Yang kita bisa embrace dan kita pede, keluarga. Kita bangga, mungkin keluarga. Mungkin ya tema-tema keluarga. Kita bisa bicara tentang kopi yang semua orang mungkin nggak ngopi. Tapi when it comes to fatherhood atau relasi ayah sama anak, itu kena tuh. Mungkin kena. Kita mungkin bisa bicara tentang anak-anak hipster kayak di NKCTHI gitu, anak-anak Jakarta Selatan, tapi begitu cerita tentang tiga keluarga itu semuanya kena gitu. Kita mungkin bisa cerita tentang keluarga Sunda, tapi begitu cerita tentang Abah itu tanggung jawabnya siapa? Kalau kita semua tanggung jawabnya Abah tuh tanggung jawabnya siapa? Mungkin semua akan kena. Makanya mungkin semua akan kena gitu. Itu yang juga kita percaya sama Nusa. Mungkin Nusa adalah berangkat dari IP yang Islami, tapi begitu cerita tentang anak yang rindu sama kehadiran bapak, lalu kemudian ini mungkin jadi dan perjuangan ibu ngurus anak sendiri, ini mungkin akan jadi resonate buat mereka yang juga non Muslim gitu. Jadi sehingga kita percaya bahwa tema-tema keluarga bisa jadi jembatan untuk selain kontennya juga diterima. Dan kemudian juga mungkin karena semua punya perasaan jadi bukan sekedar commercially sukses, tapi juga mungkin ini bisa jadi cara untuk kita merelaksasi polarisasi yang mungkin hari ini begitu keras gitu. Mungkin keluarga gitu, nilai-nilai yang sebenarnya kita jalanin sehari-hari, tapi kita lupa buat embrace gitu sih. Ya, proses untuk menemukan itu kayaknya panjang banget ya Mas Angga ya. Wah, lumayan. Keluarga Cemara sebenarnya memberi keyakinan itu sih bahwa tema keluarga, lalu NKCTHI juga. Mudah-mudahan Nusa ini bisa jadi pintu masuk juga meskipun ada kritik sana sini ya. Mas Angga lihat kritik itu gimana? Kalau Mas Angga juga sangat yang kritis ya, tapi begitu mendapat kritik dan ketidaksukaan orang gimana? Saya tuh tipe orang yang sebenarnya don't give a tit gitu sama omongan orang sebenarnya. Maksudnya aku tuh belajar dari seorang sahabat, seorang kakak gitu, namanya Mbak Alisa Wahid gitu. Saya kenal. Mbak Alisa tuh waktu aku awal-awal berproses jadi orang Sleman tuh. Iya. Tinggal di sana dulu. Jadi aku berawal-awal proses jadi sutradara gitu ya. Mbak Alisa tuh sempat pernah punya satu kesempatan. Jadi waktu itu aku pernah punya tempat di Kemang dan kita sering bikin baku dapa. Jadi bawa arisan, bawa makan, terus makan bareng-bareng. Di situ ada Rahung, ada Glenn, ada Baga. Jadi semua orang dari segala cara berpikir tuh ngumpul di situ lah. Ya tempat kita buat ngobrol. Dan Mbak Alisa tuh suatu hari pernah ngingetin aku dengan satu hal tentang kritik. Dia bilang gini, kita tuh nggak bisa dengerin banyak orang. Kita harus milih orang mana yang kita dengerin, gitu. Dan pilihlah orang yang tepat, gitu. Bukan orang yang cuma setuju sama kita. Persis itu ya. Sehingga ya saya memilih orang-orang yang
punya apa ya, yang saya kasih privilege-nya untuk saya dengerin gitu. Jadi selain orang-orang itu saya nggak peduli sih. Oke. Gitu. Meskipun beragam juga jenis Beragam banget, beragam yang banget. nggak hanya Dan setuju tumbuh, ya. dan tumbuh. Misalnya tiba-tiba aku ketemu sama Mas Inu ngopi dan aku rasa Mas Inu adalah orang yang layak untuk didengarkan, maka listnya akan nambah dan listnya nambah terus, semakin lama semakin banyak memang, nggak pernah berhenti listnya gitu. Tapi ya aku berusaha mencari itu. Jadi kalau orang yang ternyata memang punya, nggak cuma punya kapasitas ya, kadang-kadang mungkin dia orang biasa tapi dia sincere. Ya aku dengerin gitu. Contohnya misalnya apa namanya, ada satu kejadian di mana NKCTHI ini udah mau rilis nih. Terus tiba-tiba ada satu karyawanku secara grade agak jauh di bawah, tapi aku tahu nih anak nih selalu punya daya kritis yang menarik dan cara pandangnya berbeda. Terus dia datengin aku cuma bilang gini, Mas, cara promonya salah. Bayangin nggak Mas, ketok pintu, ngomong ke bosnya, Mas, cara promonya NKCTHI salah. Emang harusnya gimana? Dia ceritain, ide gue gini. Harusnya lo punya satu titik yang ngerekatin semua hal. Cari deh. Oke. Terus akhirnya aku telepon satu karyawanku yang aku percaya juga, dan sebenarnya dia bukan chief di divisinya. Aku bilang, challenge. Cari satu kalimat atau satu hal yang kira-kira bisa ngegambarin ini semua. Dia tonton lagi 2 hari. Terus dia keluar, Mas, ini setiap keluarga punya rahasia. Oke, kita pakai. Berubah semua, Mas. Oke. Akhirnya 2,2 juta penonton. Jadi nggak pernah sebuah proses memang identik dengan seseorang. Kecuali dia misalnya karya kayak pelukis gitu. Bahkan lukisan pun kita bisa nanya ke pelukisnya datang dari mana gitu. Jadi nggak pernah akan ada satu proses yang pure sama satu orang. Dan apa namanya? Bagaimana bisa terus mengenhance proses itu jadi proses yang lebih baik adalah belajar terima kritik sebenarnya. Dan yang paling penting selain belajar terima kritik, bisa mendefinisikan mana kritik mana bukan. Kalau yang kemarin apa namanya, Nusa itu dengan seorang buzzer yang ngomong itu, buat saya sih, saya tidak mendefinisikan itu sebagai sebuah kritik. Saya malah mendefinisikan itu sebagai sebuah nyinyiran untuk bikin rame aja, membuat polarisasi makin tajam gitu. Makanya kenapa harus saya respon, karena saya menolak bila karya saya dipakai sebagai alat dagangan politik identitas. Sebenarnya itu sih yang mau saya respon. Misalnya dia bilang, misalnya saya mau jawab misalnya Felix Xiao gitu terlibat di Nusa. Saya bisa bilang Felix Xiao tidak terlibat di Nusa. Tapi apakah beberapa teman yang bekerja di Nusa nggak boleh temenan sama Felix Xiao gitu? Maksudnya ini kan 2 konteks yang berbeda. Ada konteks kreatif, ada konteks personal masing-masing. Apakah misalnya salah satu partner saya punya apa namanya, percaya sama Saksi Yehova misalnya, terus kemudian dia nggak layak kerja sama saya, kan maksudnya itu kan malah tidak toleran gitu kan. Konteks pribadi sama konteks bekerja harusnya dipisahkan. Yang saya percaya, film Nusa sampai titik ini, Anggia, teman-teman Little Giants, teman-teman Rian Adriandi yang juga Head of Studio Film Animation, masih membuat film yang sangat merepresentasikan visi sinema selama 12 tahun terakhir. Dan itu dijaga. Kita bikin Cahaya dari Timur, kita bikin Surat dari Praha, kita bikin Filosofi Kopi, kita bikin Keluarga Cemara, kita bikin NKCTHI. Itu yang membuat saya ngerasa nggak usah panjang-panjang saya ngedanggepin Denny Siregar, karena saya punya track record, saya punya integritas yang saya jagain selama 12 tahun saya berkarya, Visinema berkarya, dan ketika nanti orang nonton Nusa, mereka akan tetap lihat integritas itu tetap terjaga. Kita butuh bertahun-tahun untuk bisa punya box office kita pertama. Kita mulai bikin film pertama kita, Cahaya dari Timur itu tahun 2014. 2014 ya. Box office pertama. Lama tadi ke Mentawai ya. Setelah lama di Mentawai, Jatuh Bangun, ketemu Kakak Glenn. Terus kita akhirnya bisa punya box office pertama di tahun 2019. Itu setelah 5 tahun. Dan satu hal Cemara itu ya. Keluarga Cemara. Dan satu hal yang saya sangat bangga sama
sama entitas ini, sama kelompok ini adalah kita mendapatkan box office pertama tanpa keterlibatan besar saya. Jadi saya nggak terlibat secara masif, karena produsernya Anggia sama Gina, direkturnya Yandi. Jadi nggak ada sayanya, gitu. Penulisnya Gina sama Yandi, nggak ada sayanya. Tapi kemudian kelompok ini berhasil nunjukin bahwa nggak butuh Angga buat bisa sukses. Yang kedua, nggak butuh merubah visinya perusahaannya atau visi yang kita selama ini kita itu untuk perjuangkan untuk bisa sukses. Jadi konsistensinya ada, tapi kita juga melakukan perubahan. Di mana influence saya sangat rendah, kemudian malah bisa sukses gitu. Jadi sebenarnya banyak dari situasi itu tuh aku banyak belajar banget bagaimana giving trust, bagaimana terima kritik, bagaimana membuat ruang, nggak selalu harus pakai kacamata kudaku gitu. Dan turns out itu berhasil. Jadi kalau sekarang ada satu kelompok atau dua kelompok atau bahkan 3 kelompok berusaha menyerang Nusa dengan cara polarisasi, percaya deh, kalian cuma akan mukul angin karena kalian nggak akan kena kita gitu. Kita adalah perusahaan yang udah melalui proses jatuh bangun panjang. Kita nggak akan you won't harm us dengan cara yang kayak gini, malah yang dan kita lihat hari ini yang stand up buat kita juga banyak gitu kan. Gitu dan saya nggak mungkin kami udah jalan sejauh ini, kami juga punya mimpi yang jauh, kami bangun infrastrukturnya, kemudian harus kami gadaikan itu untuk satu proyek juga nggak mungkin gitu sih. Gitu. Soal kritik tadi, Mas Angga kan juga di medsos itu cukup vokal ya, di antara orang-orang yang aktif di media sosial. Dan satu lagi yang ingin saya tanya, sikap Mas Angga sangat kritis itu kalau direspon orang seperti Mas Angga merespon gimana? Mas Angga lihat ya udah, gue pilih-pilih aja sih orang yang kritik gue, yang sincere, yang dia punya ketulusan untuk itu, dan harus gue dengar atau cuman gue abaikan aja. Sebenarnya gini, aku tuh percaya bahwa aku punya pendapat dan orang juga berhak punya respon terhadap pendapatku, gitu. Selama dia nggak melanggar privasi atau mengancam, buat aku fine gitu. Maksudnya kayak di Visinema sama di Filosofi Kopi gitu, yang kita bangun sebenarnya budaya beda pendapat. Dan ini adalah ruangan tempat beda pendapat. Itu ya. Iya, kayak misalnya setiap film yang kita mau rilis, ini tayang dulu di sini, Mas. Ada proyektor gede, semua karyawan ngumpul. Mereka boleh berkomentar, berpendapat, kritik. Diterima bisa, nggak diterima juga nggak apa-apa. Jadi itu kan bagian dari proses perbedaan pendapat. Tapi paling nggak yang satu dengar, yang satu bisa mengeluarkan, bisa menyampaikan. Begitupun juga dengan ide misalnya. Kita di sini punya pitch day, jadi semua orang boleh nge-pitch. Yang panelnya selalu berganti-ganti. Jadi semua orang boleh nge-pitch. Jadi aku sebenarnya memang bukan cuman bisa menerima, tapi memang melatih diri untuk menerima kritik dan perbedaan pendapat. Kayak misalnya contohnya ada kritik film gitu. Semua kritik film yang bentuknya review atau kritik tuh kita print. Aku tuh selalu minta print. Terus aku baca satu-satu. Dan aku pisahin. Oh, ini yang kritiknya dengan pendekatan yang luar biasa, dengan pendekatan yang komprehensif, mana yang nulis reviewnya dasarnya like and dislike. Like and dislike itu kan problem selera. Aku nggak bisa intervensi seleranya dia. Karena nggak bisa berdebat. Nggak bisa berdebat. Ya kalau dia nggak suka ya nggak apa-apa. Bukan berarti dia harus suka. Gitu. Maksudnya, misalnya aku Nasrani gitu, yang nggak terima Yesus juga banyak gitu, dan Yesus juga nggak apa-apa kan, maksudnya nggak ngamuk-ngamuk juga gitu. Tapi ada kritik-kritik yang menurut aku bisa menarik. Contohnya misalnya ada satu kritik yang aku ingat banget di NKCTHI. NKCT kan juga cukup polarize ya. Jadi ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Dan itu menarik gitu. Untuk aku bisa lihat aku bisa lihat demografi, aku bisa lihat diversifikasi market tuh sebenarnya how they think gitu, how they see something gitu, itu menarik. Tapi ada satu kritik yang menurut aku mengkritikku cukup sangat tajam, tapi tulisannya bagus banget gitu. Tulisannya Mbak Oki Madasari. Itu aku print dan aku masukin file di mana file yang selalu aku bisa buka, aku bisa
lihat lagi ke belakang. Karena pasti sebagai seorang kreator, aku punya keterbatasan sudut pandang. Itu nggak bisa aku pungkirin. Karena sebagai manusia, sebagai kreator, aku punya pengalamanku sendiri, aku punya sudut pandangku sendiri, yang mungkin aku luput, atau mungkin misalnya aku nggak bisa make sudut pandang itu karena keterbatasan kamera, keterbatasan durasi, banyak pertimbangannya. Dan sudut pandang itu tentu aku butuhkan untuk membantuku tumbuh sebagai seorang kreator yang lebih peka, seorang kreator yang lebih yang lebih punya empati gitu, yang lebih meningkat supaya intelektualku juga berkembang. Dan hal-hal itu sebenarnya yang membuat aku jauh bisa punya sikap-sikap lebih kritis. Karena aku sebenarnya kreator yang juga salah satunya yang tidak hanya dibangun oleh pengalaman di jalanan, tapi dibangun oleh dialektika tersebut dari orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Iya. Malah misalnya contohnya Visinema tuh minta seorang aku nggak usah sebut namanya, tapi dia scholar S3 di Inggris film studies. Kita kasih semua film kita untuk dia lihat. Tulisin dong. Apa sih yang menurut Anda kita kerjakan yang kita luput gitu. Dari pendekatan apa? Jangan cuma dari teknis, tapi dari pendekatan kultural, dari pendekatan sosial. Udah jalan. Udah Dan jalan. pasti memperkaya ya. Wah, luar biasa. Dari ruang yang tadinya nggak dilihat. Benar. Luar biasa. Jadi kayak misalnya ada nggak sih dalam apa yang udah kita buat di belakang, kita punya problem melihat isu gender misalnya. Itu kan penting. Maksudnya sensitivitas itu nggak perlu. sadar kan kita. Iya, kita nggak sadar dan kita perlu ngelatih sensitivitas itu, perlu dilatih supaya teman-teman di sini termasuk aku juga ya punya upgrade gitu secara intelektual, secara empati, secara kepekaan. Nggak gitu melanggengkan apa yang sudah bertahun-tahun di. Iya. Karena dari 5 prinsipnya Visinema dalam berkarya, kita punya satu namanya progress. Jadi itu yang selalu kita cari. Jadi progress itu nggak sekedar secara teknis juga, tapi juga secara pendekatan, gagasan gitu, pendekatan berkaryanya, gagasannya gitu. Progress yang tadi saya dengar dari Mas Angga, banyak karya yang memberikan milestone, Mas Angga nggak banyak terlibat. Ini kan sebenarnya juga progress kan. Artinya kan ini jadi ruang yang sangat terbuka untuk orang bisa berkembang, bahkan mungkin Angganya sendiri akan makin surut, tetapi sesuatu yang lain bisa tumbuh. Ini kan problem dari banyak perusahaan atau banyak rintisan ketika founder atau ketika pemiliknya gitu ya sudah tidak aktif lagi, nggak bisa ngurus. Ini Mas Angga udah merintis ini dan terbukti sebenarnya. Apa itu sudah di bagian dari kepikiran soal progres? Sebenarnya karena tesisnya dimulai dari waktu saya pertama kali dapat pendanaan, investasi dari equity partner yang masuk gitu. Terus saya mulai masuk ke dunia startup lah ya kasarnya ya, maksudnya. Dan di situ ada satu frase yang saya terganggu. Kalau misalnya si investor tuh cenderung invest in founders. Benar bahwa founders tuh adalah key-nya. Juga, ya. Tapi saya mengganggu karena mereka nggak bisa cuma lihat saya gitu. Mereka juga harus lihat bahwa secara ekosistem perusahaannya tuh mampu, bukan sekedar bahwa kita bisa afford narik talent-talent terbaik, termahal untuk kerja di perusahaan kita, tapi bagaimana dia tumbuh dari yang sebelumnya jadi perusahaan yang bisa punya kapasitas buat nurture gitu. Karena saya percaya banget sama nurturing. Dan mungkin Visinema adalah perusahaan yang kalau rilis film nama produser tuh ganti-ganti. Karena kalau itu bagian dari nurture. Itu bagian dari sini, bagian dari nurture. Jadi kayak misalnya Mas Inu kerja di Visinema, terus tiba-tiba Mas Inu punya ide. Maka Mas Inu ketika idenya diterima, maka Mas Inu lah yang akan lead di idea. Bukan orang lain. Mas Inu yang akan lead di idea. Gitu. Misalnya contohnya ada satu orang dulu asisten saya waktu pas pandemi, dia punya ide konser digital. Terus dia coba dengan hal yang paling sederhana.
dan ternyata berhasil, works. Akhirnya pitch-nya kita ambil, dan akhirnya dia harus bikin konser di tengah pandemi, syutingnya 5 hari, ngelibatin 50 artis, 60 lagu, dia yang kerjain sendiri, gitu. Dan hari ini ya kita beruntung banget bahwa si person ini jadi punya progres sehingga dia bisa mengembangkan idenya lebih luas dan bisa punya tanggung jawab lebih besar. Dan itu karena kita percaya keberanian memberikan trust itu salah satu modal untuk perusahaan bisa tumbuh keluar dari jerat influence foundersnya gitu. Iya. Trust itu yang menjadi pijakan buat teman-teman di tim ini apalagi juga muncul ya. Apalagi kalau kayak perusahaan kreatif kayak kita ya kan, jadi dia nggak bisa bener-bener, kita nggak bisa bener-bener mengharapkan sesuatu yang sistemik gitu. Person atau touch of one person atau itu membedakan banget. Iya, touch of the creator itu membedakan banget. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu ke depan menjadi Visinema mampu menjadi platform untuk creator atau Visinema akhirnya terjebak sama satu gagasan, satu creator yang namanya Angga Sasongko, dan itu yang kita mau hindarin sebenarnya. Selain trust, lalu yang memungkinkan tim di sini bisa secara kreatif menjadi punya ide lalu di-pitch dan sebagainya, apa yang menurut Mas Angga melandasi ini bisa muncul? Kita kerja fluid banget sih Mas, maksudnya kita fluid banget ya, dalam arti saya bilang sama teman-teman, kalian kerja di perusahaan konten, perusahaan kreatif, jadi menonton film aja tuh sebuah pekerjaan sebenarnya, kayak misalnya gitu, membaca buku tuh sebuah pekerjaan. Fluid banget lah ya. Ya di Visinema tuh fluid banget gitu, maksudnya kerja tuh nggak punya, dibikinnya ruang juga terbuka dan open semua. Nonton film, main game itu pekerjaan gitu. Jadi bahkan ya orang lagi main game ya udah kita anggap dia kerja, karena dari game itu mungkin menumbuhkan ide yang baru. Bahkan kayak misalnya kalau aku jalan-jalan biasanya aku pulang tuh bawa buku. Aku pulang bawa buku, oleh-olehku buat teman-teman buku, terus bukunya disebarin sama chief of staff aku, disebarin, baca, terus saling cerita. Ini persis kayak Pak Yakob zaman masih muda tuh. Kalau keluar negeri selalu pulang bawa buku dan bukunya dikasih ke wartawan yang dia percaya, abis itu taruh perpustakaan untuk dibaca yang lain juga. Nah kalau ini, misalnya ini buku-buku nih ya, ini buku-buku bisa diambil dan dibawa baca. Biasanya malah dikasih tugas, kasih satu buku, lo harus bikin presentasi, lo ceritain apa yang lo baca. Dan itu terjadi, itu sebuah budaya yang kita lakukan. Kayak misalnya contohnya ada satu, misalnya kayak di Netflix waktu itu ada satu series yang jadi omongan satu kantor, judulnya Sex Education. Ya udah, tunjuk aja satu kelompok, tonton dan cari terus insight-nya. Lo cari insight-nya, lo ceritain ke semua. Jadi kita kemudian bikin forum panel gede, mereka cerita, oh itu kayak gini gitu. Dan ya pendekatannya memang pendekatan brainstorm gitu, pendekatan untuk semua orang di encourage untuk punya pendapat, semua orang di encourage untuk punya ide. Makanya gitu. Terlecut itu ya. Iya. Nah aku marah kalau dalam meeting ditanya siapa yang punya ide, diem. Gitu. ini hari ini kayak misalnya contohnya minggu lalu ada meeting, brainstorm meeting, ada momen 10 menit diem. Ada siapa yang punya ide, diem. Oke. Marah. Aku bilang stop. Keluar cari dulu ide. Minggu depan harus ada meeting lagi. Berarti meetingnya nggak selesai hari ini. Minggu depan, 1 minggu ini semua cari ide, minggu depan harus ada ide. Gitu. Fluid tadi yang membentuk kemampuan orang juga untuk mudah beradaptasi ya, atau menerima perubahan-perubahan. Iya dan tidak sih sebenarnya Mas. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang memang nyaman dengan yang rigid. Jadi pada akhirnya di Visinema tuh yang aku alamin adalah orang-orang yang ya by nature juga ya, jadi nature dan nurture gitu. Dua hal ini nggak bisa terpisah. Karena pada akhirnya ada juga orang-orang yang secara nature nggak fit di fluid kayak tadi itu ya. Di ekosistem. Tapi bisa di nurture kan nggak dia itu? Somehow ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misalnya emang ada orang yang memang
nature-nya nggak di sini, kita nggak bisa paksa. Dan kita punya beberapa gitu, dan bahkan beberapa teman-teman yang lama, maksudnya generasi awal juga pada akhirnya ketika mulai dulu misalnya kerjanya kecil, terus kerja dengan dominasi saya, bahkan aku tahu siapa pacarnya, aku tahu siapa masalahnya apa segala macam. Terus kemudian makin gede, kan nggak bisa seperti aku yang detail itu ya. Iya, dan kemudian aku juga tidak ingin menjadi rigid, aku malah ingin menjadi fluid gitu kan. Ada beberapa yang juga akhirnya terpental juga karena by nature mungkin tempatnya nggak lagi fit buat dia, dan sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian mereka memutuskan untuk punya relasi yang berbeda, misalnya, oh gue jadi freelance aja deh. Juga kita masih terima, maksudnya kita masih punya pool talent yang besar, dan kita juga rawat mereka yang lama, yang akhirnya ngerasa mungkin ini bukan tempat yang fit lagi buat saya gitu misalnya. Full talent, atau kita ngomong talent, Mas Angga kan sering menyebut susah cari talent di industri kreatif kayak gini. Di media juga terasa betul sih bahwa cari talent yang pas dengan kebutuhan media itu juga nggak mudah, meskipun lulusan universitas banyak banget. Visinema Campus itu apa solusi juga untuk itu? Untuk memberikan bibit-bibit atau setidaknya membantu orang-orang punya talent yang dibutuhkan di industri kreatif? Ekstrim itu harus dikalibrasi ulang. Kata ekstrim itu harus dikalibrasi ulang, bahwa yang ekstrim atau ekstremis itu nggak hanya berkaitan atau bisa dikaitkan dengan orang yang misalnya konservatif. Sekarang kan kita selalu melihat yang konservatif itu ekstrim. Lu ekstrim banget sih. Padahal yang liberal bisa ekstrim dengan liberalisasinya, dengan liberalismenya. Kapital bisa sangat ekstrim dengan kapitalismenya. Yang sosialis juga bisa sangat ekstrim. Yang komunis bisa sangat ekstrim dengan komunismenya gitu. Kalau semuanya ekstrim, ya akhirnya kayak hari ini, semuanya polarize. Yang nasionalis ekstrim dengan nasionalismenya, kanan bang, maksudnya kita semua kanan nih. Kita kalau pesawat tuh semuanya kanan gitu, nggak ada kirinya sebenarnya. Maksudnya gue tuh bingung sama orang-orang yang bilang, oh kita komunisme muncul segalanya tumbuh segalanya. Enggak, kalau pesawat tuh kita tuh oleng karena kita kanan nasionalis sama kanan agama, itu aja itu yang berantem.